laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswah hasanah, keteladanan yang baik. Bayangkan Mekkah dengan keadaan geografis yang seperti itu, Allah menjamin ketersediaan makanan bagi mereka sebagai bentuk keberkahan Allah Subhanahu wa taala atas Mekkah dan penduduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Pemirsa, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian sirah nabawiyah. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan mulai pembahasan kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengawali pembahasan tentang bagaimana keadaan bangsa Arab secara umum ya, sebelum kehadiran dan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perlu kita mengetahui secara umum keadaan jazirah Arab, keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan menjadi pembanding bagi kita setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, bagaimana perubahan itu, sehingga kita lebih mampu memaknai dan mendapatkan hikmah dari perbandingan ini. Ya. Karena kita tahu dengan mengetahui apa dan bagaimana keadaan manusia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dan bagaimana keadaan mereka setelah datangnya Nabi, ini tentu akan nampak bagi kita bagaimana keindahan Islam, bagaimana keindahan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berubah, apa yang didapatkan oleh manusia dan seterusnya dengan adanya dan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Pemirsa yang sama berbahagia, beberapa hal yang kita akan bahas mengenai keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam sisi ekonominya, masyarakatnya, kebiasaannya, tentang politiknya, tentang keyakinannya, bagaimana apa agama mereka, keyakinan mereka, kemungkinan apa hal-hal yang kemudian begitu menyimpang ya dan berbeda dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita mengenal bahwasanya bangsa Arab ini adalah bangsa yang mendiami ya jazirah Arab ya. Atau kita bisa katakan bahwasanya lafaz Arab ini adalah lafaz yang diberikan kepada suatu kawasan atau wilayah yang merupakan kawasan gurun, gunung batu, tanah tandus yang susah ada tumbuhan, sulit air, dan seterusnya. Yang kemudian
manusia yang mendiaminya, menempatinya juga dikenal sebagai bangsa Arab. Sehingga kawasannya, tanahnya disebut kawasan dan tanah Arab, dan orang-orang yang mendiaminya disebut bangsa Arab. Kemudian ya, lebih spesifik masyarakat Arab yang kita akan bahas adalah keadaan bangsa Arab yang mendiami kota Makkah Al-Mukarramah, tempat dan kota lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat munculnya beliau dan tempat diawali risalah Islam ini. Ya. Makkah ya didiami oleh bangsa Arab dari berbagai macam suku dan kabilah, dan Makkah ini ya penduduk mayoritasnya dihuni oleh Makkah ini dihuni oleh mayoritas dari kabilah-kabilah Quraisy, ya. Sebuah kabilah Quraisy, sebuah kabilah yang kemudian memiliki banyak kabilah-kabilah di bawahnya, ya. Dan ketika berbicara Quraisy, ya, hubungannya dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah Quraisy ini merupakan nama dari seseorang yang kemudian keturunan-keturunannya dianggap sebagai bagian dari Quraisy, ya. Quraisy atau yang namanya Fihr. Ini akan nampak nanti ketika kita berbicara tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kabilah-kabilah Quraisy adalah kabilah-kabilah yang dominan menempati dan tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian kehidupan kabilah-kabilah ini secara politis, ya, dari tata kehidupan masyarakatnya, ya, bahwasanya setiap kabilah itu punya, ya, likulli kabilatin sayyid, ya, setiap kabilah itu punya sayyidnya, punya tuannya, punya pemimpinnya, ya. Kabilah A, kabilah B, kabilah C dan kabilah seterusnya masing-masing punya kabilah, pemimpin, ya. Dan di mana pemimpin setiap kabilah, ya, mengurusi, ya, urusan-urusan kabilahnya, ya. Dan satu kabilah dengan kabilah lain tidak diintervensi, tidak saling mengintervensi, masing-masing merdeka dengan kabilahnya dan urusannya masing-masing, ya. Namun mereka kadang bersinggungan satu sama lain dan saling melakukan kerjasama dalam bidang tertentu, dalam hal tertentu, untuk perkara-perkara yang memang mengharuskan mereka untuk saling berinteraksi, ya. Adanya tahaluf, adanya persekutuan kabilah, ya, adanya perjanjian di antara kabilah, ya, dan seterusnya. Yang intinya secara politis bahwasanya kabilah-kabilah di Mekah ini dan kabilah-kabilah Arab di seluruh jazirah Arab secara umum adalah kabilah-kabilah yang tidak berada di bawah intervensi kekuasaan apapun, kerajaan-kerajaan dan segala macam, ya. Namun kita kenal di waktu itu bahwasanya kenapa bangsa Arab ketika itu, ya, khususnya di Jazirah Arab dan khususnya di Mekah, ya, bukan dalam bentuk kerajaan ataupun tidak di bawah kekuasaan kerajaan tertentu. Dan ini merupakan salah satu ciri kabilah-kabilah Arab, bahwasanya mereka tidak bernaung dalam kekuasaan kerajaan tertentu yang berkuasa di zaman itu, di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita kenal ada dua kekuatan besar di zaman itu, ada kekuatan Romawi di barat, ya, penguasa barat, dan ada kekuatan Persia yang menguasai sebagian wilayah timur, ya, belahan dunia timur seperti Asia Tengah dan sekitarnya, ya. Walaupun kita tahu bahwasanya kerajaan-kerajaan di sekitar Jazirah Arab, walaupun ia muncul sebagai sebuah kerajaan yang punya kedaulatan, punya wilayah, punya kekuatan politik, punya pasukan dan seterusnya,
Namun kebanyakan kerajaan-kerajaan ini itu akan berada di bawah hegemoni dan intervensi dua penguasa imperium tadi ya, yaitu Romawi dan Persia. Namun khusus untuk Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab ini ya, bebas dari intervensi dan bebas dari pengaruh politik dari dua kekuatan dunia saat itu. Ya, walaupun ada pengaruh, tapi tidak sampai memberikan pengaruh yang kuat. Ya, apalagi menguasai secara teritorial, menguasai secara politik dan mengintervensi keadaan kabilah, tidak sampai demikian. Ya. Ini salah satu hal ini disebabkan oleh letak geografis Jazirah Arab yang memang sulit untuk ditaklukkan, karena kita kenal Jazirah Arab ini adalah wilayah gurun, gunung batu, ya. Memang kabilah-kabilah Arab ya yang mendiami Jazirah Arab dengan keadaan geografis yang seperti ini, mereka terlindungi dengan bentang alam yang seperti itu. Ya, sehingga alam ini, ya, letak dan keadaan geografis seperti ini memberikan keuntungan tersendiri dengan tidak adanya intervensi asing dalam wilayah tersebut. Ya. Maka gurun pasir, gunung batu, kemudian keadaan geografis ini seakan menjadi benteng pelindung dari serangan pihak luar terhadap Jazirah Arab dan kabilah-kabilah yang mendiaminya. Iya. Sangat sulit ya Romawi, Persia kemudian untuk masuk ke dalam jantung Jazirah Arab dengan keadaan geografis yang sedemikian rumit ya. Dan sangat sulit untuk hidup dan bertahan di tempat sedemikian itu kecuali mereka kabilah-kabilah Arab yang sudah beradaptasi sejak dahulu kala. Kecuali beberapa bangsa Arab yang berada di selatan Jazirah, kemudian berada di bagian utara, mereka sudah memiliki peradaban yang lebih maju dibanding kabilah-kabilah atau bangsa Arab yang berada di tengah-tengah Jazirah Arab, karena mereka lebih dekat ke utara, dekat dengan peradaban dan kota-kota yang sudah maju, ya. Dan begitupun yang di selatan, daerah Yaman, ya. Kemudian bangsa Arab yang kemudian sudah lahir dalam bentuk sebuah kerajaan ini, ya, tidak lepas dari intervensi dan hegemoni dari imperium penguasa dunia ketika itu, baik Romawi maupun Persia. Seperti kita kenal ada beberapa kerajaan-kerajaan dari bangsa Arab, seperti kerajaan yang ada di utara di negeri Syam, ya, yang dipimpin oleh bangsa Arab dari keturunan Al-Ghassan atau Al-Ghassasinah. Kemudian ada kerajaan Al-Hirah, ada Raja Al-Hirah, Malik Al-Hirah. Begitupun di Yaman ada rajanya dan seterusnya. Namun kerajaan-kerajaan ini ya tentunya tidak lepas dari hegemoni Romawi dan Persia. Ada yang kemudian berada di bawah naungan Persia dan ada yang berada di bawah naungan Romawi, dan mereka pun bersekutu dan kadang kekuatan mereka dimanfaatkan oleh kedua imperium besar ini untuk kepentingan-kepentingan mereka. Pemirsa yang sama berbahagia, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, keadaan geografis ini sangat menguntungkan bagi bangsa Arab dalam satu sisi, iya. Walaupun sebagian orang melihat bahwasanya begitu sulitnya kehidupan mereka, begitu terkungkungnya mereka dengan keadaan alam yang sedemikian rupa. Namun di satu sisi ini memberikan keuntungan tersendiri di mana mereka lepas dari intervensi politik dari penguasa dunia ketika itu. Sehingga yang kita kenal bahwasanya mereka bukanlah dengan sistem kerajaan yang kabilah-kabilah Arab yang berada di Jazirah Arab secara umum, ya, kecuali seperti yang kami sampaikan tadi yang ada di bagian utara dan selatan. Ya, mereka kabilah-kabilah yang di tengah-tengah ini termasuk di Mekkah, Hijaz, Najd dan sekitarnya,
adalah kabilah-kabilah yang dipimpin oleh pimpinan kabilah. Ya, masing-masing memiliki pimpinan dan mengurusi kabilah masing-masing. Ya. Kemudian itu dari sisi keadaan politik dan masalah kepemimpinan di antara suku-suku dan kabilah-kabilah Arab. Ya. Kemudian berbicara tentang keadaan mereka dari sisi ekonomi, ya, karena mereka hidup di daerah yang tandus, ya, tanaman sulit, air sulit, kemudian dikelilingi dengan gurun dan gunung batu, ya, maka ekonomi bangsa Arab ini sangat ditopang dengan perdagangan, ya. Ekonominya ditopang dengan perdagangan, ya. Mereka sulit untuk bertahan hidup dengan bercocok tanam atau pertanian karena memang bukan tempatnya atau tidak sesuai dengan tempatnya untuk bertani atau bercocok tanam, sehingga ekonomi bangsa Arab ini, ya, sangat tergantung dengan perdagangan, sehingga khususnya penduduk Mekah, ya, penduduk Mekah yang mendiami kota Mekah ini, mereka dalam waktu-waktu tertentu atau musim-musim tertentu melakukan perjalanan dagang, ya. Mereka mengambil dan membawa sesuatu yang bisa dibawa keluar dari Mekah, ya, membawa sesuatu yang ada dari Mekah, mungkin seperti kulit, ya, kulit domba, kulit binatang, ya, dan apa saja yang bisa dibawa, kemudian dibawa keluar baik menuju utara ataupun selatan untuk diperdagangkan. Kemudian mereka juga kembali membeli barang di tempat-tempat itu untuk kembali kemudian dibawa ke Mekah dan diperjualbelikan lagi. Ya, beginilah keadaan ekonomi bangsa Arab secara umum. Ya, mereka banyak bergantung kepada perdagangan atau tijarah. Nah, kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabadikan, ya, dalam Al-Qur'an tentang keadaan ekonomi bangsa Arab ini, ya, khususnya penduduk kota Mekah, di mana penduduk kota Mekah ini, ya, memiliki kebiasaan safar atau perjalanan dagang, ya, di mana di Mekah banyak kafilah-kafilah yang melakukan perjalanan dagang, ya, baik ke utara ke Syam, ya, maupun ke selatan itu ke Yaman, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-saif, ya. Li ilafi Quraisy, untuk kepentingan, ya, orang-orang Quraisy, ya, dalam rihlah mereka di musim dingin dan di musim panas. Rihlah yang dimaksud, perjalanan yang dimaksud, ya, untuk kepentingan orang Quraisy ini adalah perjalanan dagang, rihlah atau perjalanan kafilah dagang mereka. Fisyita dan fis-saif, baik di musim dingin dan di musim panas. Perjalanan dagang di musim dingin itu diarahkan ke Yaman, ke selatan. Sedangkan pada musim panas, ya, perjalanan dagang mereka diarahkan ke utara, ke negeri Syam, ya. Karena negeri Syam pada musim panas relatif lebih mendingan cuacanya dibanding musim panas di daerah selatan di Yaman, ya, lebih terasa, sehingga dimanfaatkanlah perjalanan dagang di musim panas itu ke negeri Syam, ya, ketika musim panas. Allah abadikan. Untuk apa? Bentuk pemuliaan kepada penduduk Mekah yang di sana mereka menjadi penjaga Ka'bah, ya. Jadi Ka'bah adalah Baitullah, ya, rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Makkah tanah haram, dan mereka yang tinggal di dalamnya ikut menjadi mulia dan mendapatkan percikan kemuliaan karena mereka tinggal dekat dengan Ka'bah.
Dan itu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy, di mana Allah telah menjadikan mereka bagian dari kota Mekkah dan bagian dari penjaga Ka'bah, ya. Dan ini memiliki keuntungan politis, ya, bagi orang-orang Quraisy, penduduk Mekkah, ya. Orang-orang Quraisy ini karena mereka adalah penduduk Mekkah dan mereka adalah orang yang hidup di jiwaril Ka'bah, orang-orang yang hidup di dekat Ka'bah dan dianggap sebagai penjaga Ka'bah, sehingga kedudukan ini memberikan nilai politis bagi mereka. Nilai politis, nilai ekonomi, dan seterusnya, ya. Sehingga kabilah-kabilah Arab ini di luar Mekkah, ya, dan di Jazirah Arab secara umum sangat menghormati dan sangat menghargai yang namanya Quraisy, karena mereka dianggap, ya, ahlu baitillahil haram, ya, dianggap sebagai penduduk kota Mekkah dan penjaga Baitullah, ya. Sehingga dengan ini mereka dihormati dan dihargai oleh kabilah-kabilah Arab. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Quraisy tadi, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Bayangkan Mekkah dengan keadaan geografis yang seperti itu, Allah menjamin ketersediaan makanan bagi mereka sebagai bentuk keberkahan Allah Subhanahu wa taala atas Mekkah dan penduduknya. Maka mereka dijamin makan dan minum mereka oleh Allah selalu tersedia. Begitupun mereka dijamin keamanannya, dan hal itu diyakini oleh semua bangsa-bangsa Arab di luar kota Mekkah, ya. Dan yang lebih menarik lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amanahum min khauf, dan Allah yang telah memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut, ya. Memberikan rasa aman, mengamankan mereka dari rasa takut. Dan di antara apa yang disampaikan tentang ini adalah bahwasanya orang-orang Quraisy ketika mereka melakukan perjalanan dagang, ya, kita kenal di antara kebiasaan-kebiasaan kabilah-kabilah, ada kabilah yang memiliki kebiasaan itu menyamun atau merampok kafilah-kafilah dagang yang melakukan perjalanan. Banyak perampok-perampok, ya, yang tiba-tiba muncul di tengah jalan yang menghadang kafilah-kafilah, merampas harta dagang mereka, bahkan tidak sedikit yang kemudian juga dibunuh, ya. Anggota-anggota kafilah ini ikut dibunuh setelah dirampas harta mereka. Namun, ya, jikalau itu adalah kafilah dari Quraisy, ya, maka ketika mereka melakukan perjalanan kemudian menghadapi situasi yang demikian di tengah jalan, di perjalanan mereka mendapatkan hadangan dari penyamun atau perampok dan sejenisnya, maka ketika mereka mengatakan mereka adalah Quraisy, maka orang-orang Arab yang merampok ini, yang menghadang ini, itu lantas membiarkan mereka dan mempersilahkannya jalan sebagai bentuk menghormati Quraisy sebagai penjaga Ka'bah atau Baitullah. Ini adalah bentuk ta'zim, ya, mereka ke Baitullah. Orang-orang yang jahat saja merampok, ya, menyamun, ya, ketika yang mereka hadapi adalah orang Quraisy, penduduk Makkah, maka mereka takut untuk mengganggu orang-orang ini karena dianggap orang-orang yang mulia, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penjaga Ka'bah, sehingga mengganggu orang-orang Quraisy sama saja mengganggu penjaga Ka'bah, dan mengganggu penjaga Ka'bah sama halnya mengganggu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keuntungan politis, ekonomis, dan keuntungan dari berbagai sisi yang didapatkan oleh orang-orang Quraisy yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mendiami kota Mekkah, ya. Pemirsa, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, yang saya berbahagia. Ini adalah keadaan orang Arab secara ekonomi, bahwasanya mereka banyak melakukan perdagangan, ya. Selain orang-orang Mekkah atau kafilah-kafilah dagang dari Mekkah yang melakukan perjalanan dagang ke utara dan ke selatan, ke Syam dan ke Yaman, ya. Makkah sendiri menjadi salah satu pusat perdagangan di masa itu, karena
Hal ini disebabkan karena adanya Baitullah yang diziarahi oleh banyak orang. Kabilah-kabilah Arab dengan segala bentuk keyakinannya, mereka semuanya menta'zim, memuliakan dan mengagungkan Ka'bah. Dan mereka semuanya memiliki keyakinan dan perasaan kewajiban untuk berziarah ke Baitullah. Ya. Apapun kabilahnya, dimanapun ia berada, apalagi kabilah-kabilah yang merupakan turunan dari Arab Adnaniyah, keturunan dari Adnan, begitupun yang lainnya, maka mereka merasa punya kewajiban untuk berziarah, sebagaimana itu menjadi suruhan dari kakek nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim alaihi assalam. Sehingga semenjak dibangunnya Ka'bah ini oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi assalam, maka setelah itu orang-orang selalu datang ke Baitullah untuk beribadah, berziarah, sebagai jawaban atas panggilan dan seruan Nabiullah Ibrahim. Nah, datangnya orang-orang dari segala penjuru Jazirah Arab ini untuk berziarah ke Baitullah menjadikan Ka'bah sebagai pusat pertemuan dari berbagai macam kabilah yang ada di Jazirah Arab. Bahkan di luar Jazirah Arab pun ada yang berziarah ke Baitullah. Sehingga betul-betul ini merupakan momentum yang sangat baik, yang punya nilai ekonomis yang luar biasa. Dari semua penjuru datang dan bisa bertemu. Bukan hanya para pedagang, bahkan para penyair pun dari berbagai kabilah, dari penjuru Jazirah Arab saling bertemu dan saling membacakan syair-syair mereka, bertukar syair dan saling mendengarkan. Begitupun yang kita kenal, di Mekah ada pasar-pasar menjadi pertemuan para pedagang yang masing-masing membawa komoditi dan barangnya untuk diperjualbelikan di Mekah. Dan ini sangat luar biasa, karena dari mana saja bertemu. Ini tentunya memberikan nilai ekonomis yang luar biasa bagi Mekah dan khususnya bagi Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy, sangat diuntungkan sekali. Kedudukan mereka dapatkan, kedudukan dan penghormatan dari kabilah-kabilah Arab lainnya, kemudian nilai ekonomis yang tinggi yang mereka dapatkan menjadikan di mana Mekah menjadi pusat ekonomi dan pertemuan para pedagang-pedagang dari luar Mekah, juga disebabkan karena adanya ziarah dari orang-orang yang berziarah ke Baitullah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dari sisi ekonomi. Kemudian bagaimana keadaan bangsa Arab dari sisi akidah, keyakinan dan agama, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya bangsa Arab adalah bangsa yang beragama dengan agama Ibrahim alaihissalam, dengan Hanifiyah Ibrahim, dengan millah Ibrahim. Walaupun sebagian kabilah-kabilah Arab juga sudah banyak yang memeluk agama Nasrani ketika itu. Begitupun di Mekah, ada yang tetap di atas millah atau Hanifiyah Ibrahim, dan bertahan di atas Hanifiyah itu ada. Dan namun yang menjadi fenomena umum adalah mereka terjatuh dalam kesyirikan, penyembahan berhala. Mereka kebanyakan menyembah berhala. Walaupun di waktu yang sama mereka mengaku sebagai orang yang mengikuti millah Ibrahim. Namun mereka sudah tergelincir ke dalam kesyirikan. Dan itu belumlah terlalu lama. Sebenarnya belumlah terlalu lama. 2 sampai 3 kurun sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 200 lebih sampai 300 tahun sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian orang-orang Arab ini di Jazirah Arab dan khususnya di Mekah tercekoki dengan kesyirikan. Sebelumnya, sebelum Bani Khuza'ah mengambil kendali atas Mekah, sebelumnya semenjak Nabiullah Ismail alaihissalam kemudian sampai kepada
dari keturunan Nabiullah Ismail ke bawah, ya, yang berkuasa dan menguasai pengurusan kota Mekah adalah dari Bani Jurhum yang berasal dari Yaman, Jurhum yang generasi kedua, ya, menguasai kota Mekah dan urusan-urusannya. Kemudian tiba saatnya setelah ribuan tahun Bani Jurhum berkuasa atas kota Mekah dan segala urusannya, kemudian datang Bani Khuza'ah mengambil alih urusan kota Mekah dari orang Jurhum atau Bani Jurhum, ya. Bermulalah kemudian dari Bani Khuza'ah ini masuk unsur-unsur kesyirikan, dan itu datang secara bertahap dan begitu halus karena munculnya dianggap sebagai sebuah kebaikan. Ya. Jadi sebelum Bani Khuza'ah ini penduduk Arab khususnya Makkah Al-Mukarramah itu berada di atas millah Ibrahim alaihissalam. Nah, pemirsa yang sangat berbahagia, ketika tiba masa Makkah berada dalam kekuasaan dan urusan Bani Khuza'ah, maka muncullah sebuah sosok pemimpin di kota Mekah yang didengar, ditaati, dan dianggap sebagai orang saleh dan dianggap sangat baik, ya. Karena saking baiknya dan saking dianggap solehnya, sehingga orang-orang mendengar apapun perkataannya, apapun arahannya, ia menjadi tempat untuk mengadu, menjadi tempat mencari solusi, tempat untuk bercerita, tempat mendapatkan apa yang tidak didapatkan di tempat lain. Seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah yang karismatik dan dicintai oleh penduduk Mekah, ya, yaitu Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuza'i. Seorang sosok yang dicintai, dianggap orang saleh. Namun dari situlah kesan yang begitu baik dari penduduk kota Mekah, ya, terhadap Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuza'i ini, yang kemudian menjadi awal ikutnya penduduk kota Mekah dan bangsa Arab secara umum terjerumus ke dalam kesyirikan yang diawali oleh Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuza'i. Nah, bagaimana kesyirikan itu muncul, ya, kemudian merusak akidah bangsa Arab yang bertahan dengan millah Ibrahim sejak dulu, ya. Berawal ketika Amr ibn Amir bin Luhai al-Khuza'i safar dengan kafilah dagangnya menuju Syam. Kemudian di negeri Syam ia mendapati orang-orang membuat patung, membuat berhala, gambar-gambar dan segala macam. Dan kemudian ia bertanya dan mendapatkan penjelasan dari mereka yang ada di sana. Dan kita tahu negeri Syam, negeri di mana di sana bertemu banyak peradaban, ya, pertemuan banyak keyakinan dan agama, ya. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada penyembah berhala dan seterusnya, ya. Bahkan orang-orang Nasrani sendiri banyak yang menggunakan media-media berhala dan patung dan gambar sebagai media ibadah mereka. Dah melihat situasi ini dan mendapatkan penjelasan dari orang-orang di Syam, ya, Amr al-Khuza'i melihat ini sebagai hal yang baik. Maka ia pun mendapatkan hadiah berupa berhala yang terbuat dari batu akik merah yang dibawa ke Mekah, ya, sebagai oleh-oleh dari negeri Syam dari perjalanan dagangnya. Ini awal secara singkat, pemirsa yang berbahagia. Dari sinilah kemudian Amr memulai, ya, pijakan pertama kesyirikan di kota Mekah dan di tengah bangsa Arab. Dan penduduk Arab tidak mengingkarinya. Ia melihatnya sebagai sesuatu hal yang baik. Kenapa? Karena yang membawanya adalah Amr al-Khuza'i, orang soleh, orang yang dianggap soleh, orang yang dianggap baik dan ditaati dan didengar, ya. Maka apa yang dianggap baik, maka mereka pun menganggapnya baik, ya. Pemirsa yang saya berbahagia, karena waktu yang membatasi kita, insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan afiat untuk senantiasa kuat beribadah dan istiqamah di atas
jalan yang benar, di atas sunnah, di atas manhaj yang benar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah sehingga kita pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.